Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kali ini kita akan membahas atau mempelajari analisis regresi dan uji asumsi klasik dengan aplikasi Evius. Program Evius merupakan software analisis data multivariat dan ekonometrika yang cukup terkenal karena kemampuannya mengolah berbagai jenis data seperti data cross section, data time series, dan juga data panel. Kelebihan utama Evius menyediakan fasilitas metode estimasi regresi yang lebih lengkap dibandingkan software yang lain. Sedangkan ekonometrika didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana teori ekonomi, matematika, statistika, referensi digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi. Ini menurut Kohlberger 64. Nah, kita akan menjalankan aplikasi Evius. Terlebih dahulu di open Evius-nya. Kemudian di situ ada 3 pilihan pada Evius Word File. Yang pertama adalah create a new Evius Word File untuk membuat Word File baru. Kemudian berikutnya ini ada open existing Evius Word File untuk membuka Word File yang sudah pernah dibuat. Kemudian berikutnya open origin file, ini untuk membuka file asing, misalnya Excel sekaligus dapat kita gunakan sebagai Word file. Pada Evius itu ada beberapa menu, mulai file, edit, object, views, quick, option, window, kemudian help. Ya, ada add-in juga ya. Nah, jenis data yang digunakan dalam analisis regresi ada 3 jenis data. Yang pertama adalah data cross section atau data cross sectional. Biasa kita kenal adalah data ruang, ya. Data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, time series atau data runtut waktu. Data yang diperoleh dari suatu objek dalam beberapa periode atau waktu yang berbeda, misalkan hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Yang ketiga, data panel. Kalau dalam Evius itu dikenal dengan istilah polet data, gabungan antara data time series dan juga data cross sectional. Nah, data yang memiliki gabungan 2 elemen yaitu time series dan cross sectional, gabungan ya. Kalau Evius ini kita bisa menganalisis data sekaligus ya, data menggunakan data panel ya, data time series dan juga cross section bisa kita analisis langsung menggunakan Evius. Metodologi ekonometrika. Yang pertama, suatu sampel data. Yang kedua, model ekonometrika. Yang ketiga, metode estimasi. Yang keempat, metode penarikan kesimpulan. Kita akan memulai dengan contoh kasus. Contoh kasus yang digunakan adalah data ekspor pakaian jadi dari Indonesia ke Jepang. Data yang tersedia itu dalam tahunan, mulai tahun 1985 sampai tahun 2000. Variabel yang digunakan adalah ekspor jadi, X dalam ton, kemudian harga barang kita singkat HRG dalam juta per ton, kemudian kurs yen kita singkat kurs. Nah, penelitian ini ingin menguji apakah harga barang dan kurs yen mempengaruhi tingkat ekspor jadi. Nah, tahapan regresi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan data atau tabulasi data.
Berikutnya yang kedua, estimasi model regresi linier berganda. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini sama seperti SPSS ya. Kemudian yang keempat, uji kelayakan model atau Godness of Fit model. Yang kelima, interpretasi model regresi linier berganda. Jadi 5 tersebut yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama, persiapan data. Data yang kita gunakan ya mulai tahun 1985 sampai tahun 2000. Oke. Setelah itu kita langsung saja kita praktekkan dengan aplikasi Evius. Oke. Tadi sudah saya jelaskan di awal Evius Word File ya. Nah, kita menggunakan create a new Evius Word File. Kita klik di sini. Kemudian Word File struktur tipe tetap nggak usah dirubah. Kemudian pada start date ya, tahun penelitian. Tahun penelitian itu tadi adalah 1985 sampai selesainya tahun 2000. Nama Word File name ini opsional, boleh diisi atau tidak. Nah, kita isi saja nggak apa-apa. Kita isi reg berganda gitu ya. Regresi berganda, saya singkat reg berganda. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, tampilannya seperti ini, Word File regresi berganda. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengimpor data ya. Kita pilih proc, boleh proc di sini atau boleh di bawah ya, sama saja, kita gunakan yang atas proc. Nah, setelah itu proc, kemudian kita pilih import data ya. Kita pilih import, kemudian pilih import from file ya. Nah, setelah itu kita cari datanya. Ini saya gunakan di sini. Nah, data yang saya gunakan ini data time series Evius part 1. Kemudian setelah itu dipilih, klik open. Kita lihat pada step pertama. Nah, step pertama ini predefined range ini tetap saja nggak bisa dirubah. Kemudian setelah itu kita klik next. Nah, kita klik next, ini tetap saja ya. Kemudian kita klik next. Nah, setelah itu ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga, kolom infonya, name-nya tahun. Oke, deskripsi dikosongkan aja. Kemudian setelah itu kita klik next. Oke. Nah, langkah keempat atau step keempat, import metode date read, kemudian data seriesnya adalah tahun ya. Di sini ada tahun 1985 dan seterusnya, kita cek datanya. Nah, sampai tahun 2000. Setelah itu kita klik finish, kemudian yes. Nah, data sudah keluar guys di sini ya. C ini merupakan konstanta beta ya, C, kemudian X ini adalah variabel dependent, kemudian harga ini HRG ini independen, kemudian kurs independen, dan yang paling bawah itu adalah residual ya. Setelah itu kita akan melakukan regresi. Jadi sebelum kita menguji asumsi klasik, terlebih dahulu kita regresikan. Nah, untuk mengecek apakah data tersebut sudah keluar atau belum, kita bisa mengelompokkan yang akan kita uji. Ini kita klik export harga kemudian kurs. Setelah kita klik, kemudian kita
membuat sebuah grup ya, kemudian open, kemudian pilih yang paling atas S group. Nah, di sini data yang barusan kita kita buat grup ya, export ARG kemudian course. Oke, saya minimize. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan meregresikan. Jadi kita klik quick, kemudian kita klik estimate equation. Nah, di sini kita ketikkan variabel dependent. Variabel dependentnya adalah x. Kita klik x. Setelah itu kita masukkan konstanta atau betanya. Kita klik C. Setelah itu setelah C ada variabel independennya, yaitu HRG. Kita pilih HRG ini, kemudian spasi, kita pilih kurs. Nah, setelah itu kita sudah membuat sebuah persamaan. Persamaan sudah terbuat. Nah, pada metode ini pilih yang ls less square atau NLS and ARMA ya. Kemudian sampelnya tahun 85 sampai tahun 2000. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan output dari regresi. Jadi hampir sama dengan SPSS ya. Tapi kalau di FVC ini antara F dan T itu jadi satu. Kalau di SPSS di SPSS itu tuh berbeda. T sendiri, F sendiri ya. Nah, dari hasil ini kita lihat pada uji F-nya. F statistik itu nilainya adalah 66,81. Nah, probabilitasnya adalah 0,000. Berarti secara bersama-sama dia signifikan atau berpengaruh. Pengaruhnya sebesar berapa? Sebesar 66,81. Nah, kemudian kita lihat pada uji T-nya. Uji T-nya HRG kemudian kurs ini semuanya signifikan. Jadi HRG dan kurs juga mempengaruhi ekspor. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik view. Nah, setelah kita klik view, kemudian kita pilih koefisien diagnosis. Nah, setelah itu kita pilih varian invention factor. Oke. Nah, nilainya langsung keluar guys di sini ya. Nilai FIF-nya. Ketentuannya, jika nilai FIF tidak melebihi 10 atau 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, syarat asumsi klasik regresi linear dengan OLS model regresi yang baik adalah jika bebas dari multikol. Jadi dengan uji multikol ini dia tidak terjadi multikolinearitas, jadi datanya adalah bagus. Nah, berikutnya kita lihat, saya jelaskan dulu. Jadi nilai FIF-nya HRG ini 1,248358, kemudian kurs nilainya FIF-nya itu 1,248358. Nah, dua-duanya ini masih di bawah 10 atau 5 ya. Tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita lakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu autokorelasi. Nah, caranya klik view, kemudian residual diagnosis. Nah, setelah itu dipilih korelasi ini LM test ya.
serial. Ini kalau di sini serial korelasi LM test. Pada like-nya tetap 2 saja, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat hasil dari uji BG ini ya dengan LM test. Uji LM test ini ketentuannya, jika nilai probabilitas F2,11 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, nilai yang kita dapatkan adalah di atas 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita lihat pada turbin Watson-nya. Nah, hasil uji ini bisa juga dilihat dari turbin Watson. Jadi pada output ini nilai turbin Watson-nya adalah 2,416622. Nah, hasil ini atau turbin Watson ini kita bandingkan dengan ketentuan ya. Dengan melihat tabel DW, kita lihat DU itu nilainya 1,5386, sedangkan DL-nya 0,9820. Nah, mari kita bandingkan. Nilai turbin Watson sebesar 2,416 itu lebih kecil daripada 4 minus DU dan lebih besar daripada DU. Kesimpulannya, H0 diterima, yaitu tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Kemudian pengujian asumsi klasik normalitas. Nah, caranya bagaimana? Kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian setelah itu kita pilih diagram normality test. Nah, kemudian keluar grafiknya, residualnya. Nah, kita lihat hasil perbandingan nilai probabilitas Jargy-Bera ya sebesar 1,119555. Probabilitasnya dia berapa? 0,571336 ya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas JB dengan tingkat alfanya, signifikasinya itu sebesar 0,571 lebih besar daripada 0,05, maka residual terdistribusi secara normal ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan menguji dengan linearitas. Kita klik view, kemudian stability diagnosis. Nah, kita pilih Ramsey reset ya. Kita pilih Ramsey reset test, kemudian number vintage-nya kita pilih 1 saja. Nah, kemudian kita lihat hasil uji asumsi klasik linearitas. Jika nilai probabilitas F statistiknya itu F1,12 lebih besar di atas 0,05, maka tidak terjadi linearitas. Nah, hasil probabilitasnya F statistik ini 0,8466 lebih besar daripada 0,05, sehingga model regresi telah memenuhi linearitas. Nah, kemudian kita lihat atau kita uji asumsi klasik heteroskedastisitas.
Nah, caranya diklik view, kemudian residual diagnosis, kemudian kita pilih heteroskedasticity test yang paling bawah. Nah, setelah itu kita pilih yang Glaser. Nah, ini sama dengan SPSS ya. Kalau SPSS absolutnya kita harus mengabsolutkan dulu ya. Tapi kalau di FU secara otomatis sudah muncul absolutnya. Ketika kita klik Glaser, di situ udah absolut residual. Oke. Kemudian kita klik ini regresornya konstanta, kemudian diikuti variabel independen, harga dan kurs. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasilnya ya. Hasil uji heteroskedasticitas dengan Glaser ya. Jika nilai probabilitas F213 di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasticity. Kita lihat hasil dari outputnya ini. Nilai F statistiknya itu probabilitasnya sebesar 0,0315. Nah, karena nilai probabilitasnya 0,0315 ini jauh di bawah 0,05, sehingga model regresi ini terjadi heteroskedasticitas. Nah, uji asumsi klasik yang lain tadi sudah memenuhi syarat ya, tapi kemudian heteros ini tidak memenuhi syarat karena dia terjadi heteroskedasticitas. Nah, kemudian bagaimana langkahnya gitu ya. Nah, langkahnya kita akan mengobati atau menyembuhkan supaya tidak terjadi heteroskedasticitas. Nah, untuk mengobati heteroskedasticitas, kita lakukan persamaan model dengan log linear. Persamaan awal tadi X sama dengan B0 plus B1 HRG plus B2 kurs plus E. Kemudian persamaan log linear menjadi ln X sama dengan B0 plus B1 ln HRG plus B2 ln kurs plus E. Nah, langkah-langkahnya estimasikan model dengan cara satu atau dua cara dengan menambah log pada setiap variabel. Kemudian klik OK. Setelah diestimasi simpan dengan nama persamaan 2. Kemudian lihat kembali asumsi klasik. Oke, sekarang kita kembali ke views. Oke. Nah, kita akan membuat persamaan 2 ya. Dengan persamaan 2, caranya adalah diklik quick, kemudian estimate equation, kemudian di sini diketik log ya, kita klik log, kemudian dalam kurung EKS. Ini untuk variabel dependennya. Setelah itu kita masukkan konstantanya atau C, kemudian log yang kedua log HRG ya, log HRG, kemudian tutup kurung kemudian log, kemudian kurs. Nah, kita sudah membuat persamaan ya dengan logaritma. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik OK.
Oke, kita klik oke. Ini hasil regresinya. Setelah itu kita lakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah data kita sudah layak untuk diuji regresi atau belum, ya, dengan kita logkan tadi, gitu ya. Nah, pertama kita uji dengan asumsi klasik multi-call. Masih ingat caranya? Kita klik view, kemudian kemudian koefisien diagnosis. Setelah itu kita klik FIF varian influencing factor. Nah, nilai NA nya ini berbeda ya dengan yang tadi, ya, berbeda dengan tadi. Untuk multi-call ini tidak terjadi multi-call linearitas. Kemudian kita uji yang kedua, autokorelasi. Kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian kita pilih serial korelasi LM test. Oke. Nah, dari LM test ini, karena nilai F statistik probabilitasnya itu di atas 0,05, maka juga tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita uji normalitas. View, kemudian residual diagnosis, kemudian kita pilih histogram normality test. Nah, nilai dari Jarguibera ini sebesar 0,26617 dan probabilitasnya 0,875. Karena probabilitasnya ini di atas 0,05, maka residual terdistribusi normal. Oke. Kemudian kita lihat pada linearitas. Kita klik view, kemudian stability, kita klik stability diagnosis. Nah, kita pilih Ramsey reset, kemudian oke. Kita lihat nilai probabilitasnya itu pada F statistik di sini. Oke. Sebesar 0,5123, ya kan? Karena nilai probabilitasnya adalah di atas 0,05, maka tidak terjadi linearitas. Oke. Nah, berikutnya heteroskedastisitas. Yang regresi tadi yang belum kita logaritmakan itu terjadi heteros. Sekarang kita uji dengan kita ubah ke log, apakah masih terjadi heteros atau tidak, ya, dengan cara view. Setelah itu kemudian kita pilih residual diagnosis, kemudian kita pilih heteroskedasticity test. Kita pilih yang Glaser. Oke. Nah, kita lihat hasilnya, guys, ya. F statistiknya F 2,13. Probabilitasnya sebesar 0,3248. Karena probabilitasnya di bawah karena probabilitasnya di atas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi setelah kita ubah dengan apa? Kita ubah oke.
Nah, setelah kita ubah dengan estimasi model regresi dengan log linear, maka uji heteroskedastisitas ini sudah layak atau memenuhi untuk uji regresi, karena nilai probabilitasnya di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke. Kemudian kita uji kelayakan. Oke, saya ulangi lagi untuk regresinya ya. Quick, kemudian estimate equation, kita buat persamaan log export kemudian tutup kurung konstanta, kemudian log buka kurung, kemudian HRG, tutup kurung spasi log buka kurung, kemudian kurs, tutup kurung, metode ls less square, kemudian kita klik OK. Yes. Nah, ini merupakan output dari regresi yang barusan kita analisis. Sekarang kita breakdown satu persatu. Oke. Dengan uji kelayakan model. Yang pertama adalah uji F atau simultan. Apabila nilai probabilitas F lebih kecil daripada alfa atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model yang baik atau model yang diestimasi itu layak. Apabila probabilitas F lebih besar daripada alfa atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model yang diestimasi tidak layak. Nah, hasil menunjukkan nilai probabilitasnya sebesar 0,000001 atau di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga barang dan kurs ini mempengaruhi ekspor barang dari Indonesia ke Jepang. Nah, kemudian pada nilai atau uji T atau parsial, ketentuannya apabila nilai probabilitas T hitung lebih kecil daripada alfa atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen atau bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil menunjukkan bahwa probabilitas T hitung dari HRG dan kurs itu di bawah 0,05, yang HRG nilainya 0,0106, yang kurs ini 0,00008. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga barang secara parsial mempengaruhi ekspor barang dari Indonesia ke Jepang, dan kurs secara parsial mempengaruhi ekspor barang dari Indonesia ke Jepang. Kita lihat pada koefisien determinasi R-square atau adjust R-square. R-square digunakan untuk variabel independen atau bebas hanya satu, sedangkan untuk adjust R-square digunakan untuk variabel independen atau bebas lebih dari satu. Nah, hasil menunjukkan bahwa nilai adjust R-square-nya sebesar 0,863136 ya. Nah, artinya bahwa barang dan nilai tukar atau kurs yen terhadap rupiah memiliki proporsi pengaruh terhadap ekspor pakaian jadi dari Indonesia ke Jepang sebesar 86%. Nah, sedangkan sisanya 14%
atau 100% dikurang 86% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi. Jadi uji kelayakan model ini sama dengan SPSS ya teman-teman semuanya. Jadi itu. Kemudian interpretasi modelnya, tanda menunjukkan arah hubungan, tanda dapat bernilai positif atau negatif. Positif, nah ini tanda variabel ini dari koefisien ya. Positif adalah searah, sedangkan negatif adalah berlawanan arah. Nah, besaran menjelaskan nominal slope persamaan regresi. Persamaan yang dihasilkan logaritma X ini sebesar 4,76601. Kemudian untuk HRG 0,387640. Kemudian untuk kurs ln kurs 0,856986. Nah, koefisien regresi harga maupun kurs bernilai positif, sehingga hubungan harga maupun kurs terhadap ekspor bernilai positif. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Semangat terus, jangan kendor untuk belajar meskipun online. Tetap jaga kesehatan. Semoga segera dipertemukan dalam perkuliahan secara luring. Oke, itu teman-teman semuanya, saya akhiri pertemuan ini. Billahi fi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.